warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Amin. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai keberagaman. Nah, ada yang masih ingat keberagaman itu apa? Coba Devi disebutkan apa itu keberagaman. Iya, keberagaman adalah bermacam-macam. Coba kepada Dani disebutkan contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, ada keberagaman suku, ada keberagaman budaya, adat istiadat, agama, masih banyak lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 7 subtema 3. Modulnya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Sudah dipelajari semuanya? Baik, coba kita buka ya modulnya pada halaman pertama. Di sini ada teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Nah, di sini ada 2 paragraf. Coba paragraf pertama, Rani dibaca. Oke, paragraf kedua Ibu minta kepada Doni dibaca. Nah, terima kasih sudah membacakan teks suku bangsa di Indonesia. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah menemukan pokok pikiran. Di sini sudah tertera langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran. Langkah yang pertama yaitu kita harus membaca teks secara menyeluruh. Tadi teksnya sudah dibacakan oleh teman-teman kalian. Apakah sudah disimak dengan baik? Iya. Setelah membaca teks di langkah kedua yaitu menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Sekarang coba diamati paragraf pertamanya. Coba ditandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhirnya. Kalimat awalnya berisi tentang apa? Berisi tentang sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, di kalimat akhirnya penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua hidup rukun berdampingan. Nah, sudah kalian tandai kalimat awal dan kalimat akhirnya. Sekarang di langkah ketiga, yaitu menandai pokok pikiran pada kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir suatu paragraf. Sekarang kita tentukan pokok pikirannya. Setelah ditandai kalimatnya, kita tentukan pokok pikirannya. Coba saya minta kepada Yani, tentukan pokok pikirannya pada paragraf pertama. Berisi tentang apa? Ya, benar sekali. Bangsa Indonesia hidup dalam keragaman yang terdiri atas suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Oke, coba sekarang paragraf kedua. Saya minta kepada Rio, tentukan pokok pikirannya di paragraf kedua. Benar sekali, di paragraf kedua berisi tentang sensus BPS pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Pinter. Nah, anak-anak sekarang bisa menentukan pokok pikiran. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman selanjutnya. Masyarakat Indonesia tadi kan
mempunyai banyak sekali keberagaman. Ada keberagaman suku, ada keberagaman bahasa, ada keberagaman budaya. Nah, sekarang selain keberagaman tersebut, masyarakat Indonesia ini juga memiliki keberagaman pada aktivitas ekonomi. Karena wilayah Indonesia ini yang luas, aktivitas ekonominya pun juga beragam. Selain keberagaman adat istiadat dan budayanya, juga adanya keberagaman ekonomi. Benar. Nah, coba kalian amati di poin yang pertama, yaitu aktivitas ekonomi masyarakat di bidang pertanian. Coba sih disebutkan contoh-contohnya yang ada di bidang pertanian. Ya, bertani. Nah, karena wilayah Indonesia ini yang beriklim tropis, kegiatan ini sangat mendukung bidang pertanian. Banyak sekali penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani. Nah, di poin yang kedua coba diamati aktivitas di bidang peternakan. Nah, masyarakat Indonesia ini selain memiliki lahan yang luas untuk bertani, juga memiliki peternakan. Peternakannya biasanya ada 3, yaitu peternakan unggas. Peternakan unggas ini contohnya biasanya beternak ayam, burung. Nah, selanjutnya yaitu peternakan hewan kecil. Contohnya ada beternak domba, kambing, ya kan? Peternakan hewan besar. Contohnya yaitu beternak sapi. Ayo, apalagi? Ya, kuda. Apalagi? Kerbau. Pinter. Nah, pada aktivitas ekonomi yang ketiga yaitu di bidang kehutanan. Nah, Indonesia ini juga memiliki hutan yang luas. Nah, hutan tersebut juga memiliki potensi kekayaan yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Hasil hutannya apa saja? Ada yang tahu? Coba Doni disebutkan. Ya, ada rotan, ada damar, ada kayu. Nah, sekarang di poin yang keempat yaitu aktivitas ekonomi masyarakat di bidang kelautan. Benar sekali. Indonesia ini selain memiliki hutan yang luas, juga memiliki perairan yang luas. Laut Indonesia menghasilkan banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Coba saya minta kalian sebutkan contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang kelautan apa saja. Benar sekali, ada nelayan, ada budidaya ikan di waduk, di sawah, di kolam. Pintar sekali. Nah, nelayan mencari ikan di laut menggunakan bantuan kompas sebagai penunjuk arah. Apakah anak-anak tahu bentuknya kompas? Apakah pernah menemui atau pernah tahu kompas itu seperti apa? Pastinya sudah tahu semua ya, sebagian besar. Nah, pada kompas tersebut terdapat sebuah magnet. Fungsinya magnet pada kompas itu apa ya? Coba saya minta kepada Dimas sebutkan fungsinya magnet pada kompas. Benar, untuk menunjukkan arah, untuk menentukan arah. Nah, pada kompas terdapat 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Fungsi magnet pada kompas inilah yang digunakan untuk menentukan arah. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 buah magnet. Ada magnet yang berbentuk batang dan ada magnet yang berbentuk bulat. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet.
Oke, sifat magnet yang pertama yaitu magnet dapat menarik benda-benda yang bersifat magnetis. Di sini ibu mempunyai penjepit kertas, jarum, plastik, dan kertas. Nah, coba kalian tentukan benda mana yang dapat ditarik oleh magnet. Benar, yaitu jarum dan penjepit kertas. Coba kita buktikan ya. Magnetnya ibu taruh di tangan kanan, dan jarum juga penjepit kertasnya ibu taruh di sebelah kiri. Coba kita jatuhkan, apakah kedua benda ini dapat ditarik oleh magnet? Inilah disebut dengan benda magnetis. Sekarang coba kita menggunakan plastik. Plastiknya jatuh. Karena apa? Karena plastik bukan benda magnetis atau biasa disebut benda non-magnetis. Sekarang pada sifat magnet yang kedua, yaitu magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sama kita dekatkan, maka akan menjadi tolak menolak. Dan jika kutub yang berbeda kita dekatkan, akan terjadi tarik menarik. Contohnya seperti berikut. Di sini pada magnet yang berbentuk lingkaran, bagian ini adalah kutub utara dan bagian yang sini adalah kutub selatan. Pada magnet batang, yang di sini adalah kutub selatan dan yang di sini adalah kutub utara. Coba kita dekatkan kutub utara dari magnet yang berbentuk lingkaran dan kutub selatan dari magnet batang. Akan terjadi tarik menarik. Ya. Sekarang coba menggunakan kutub selatan dari magnet yang berbentuk lingkaran dan kutub selatan dari magnet batang. Coba kita dekatkan. Coba kita dekatkan. Nah, akan terjadi tolak menolak karena sama-sama bertemu dengan kutub selatan. Oke, sifat magnet yang kedua yaitu magnet dapat menembus penghalang. Di bagian bawah ibu taruh magnet, bagian atasnya ibu taruh kertas. Apa yang akan terjadi pada jarum ini jika kita jatuhkan di atas kertas? Apakah jarumnya dapat ditarik oleh magnet atau tidak? Oke, kita buktikan ya. Coba kalian perhatikan. Jarum dapat bergerak karena adanya tarikan dari magnet. Ini yang disebut dengan magnet dapat menembus penghalang. Nah, sekarang coba kalian buka modul kalian lagi. Coba kalian lakukan praktek sesuai dengan perintah dari modul tersebut. Setelah itu, kalian tulis di buku dan jangan lupa difoto. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, coba kita rangkum lagi pembelajaran dari awal. Kita sudah membahas materi tentang apa, Rani? Ya, pokok pikiran. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai aktivitas masyarakat Indonesia. Ada apa saja aktivitasnya? Ada di bidang pertanian, di bidang kelautan, di bidang kehutanan, dan di bidang peternakan. Benar sekali. Yang terakhir yang barusan kita pelajari, kita sudah belajar materi tentang apa? Ya, belajar tentang sifat-sifat magnet. Nah, sebagai tugas, Ibu minta kalian mengerjakan percobaan yang ada pada modul yang ini, yang bagian
halaman 17 ini. Coba kalian kerjakan sampai pada halaman terakhir. Setelah itu kalian foto dan kalian kirim ke grup WhatsApp. Oke, jangan lupa mengisi absen pada Google Formulir yang sudah Ibu kirim. Sebelum menutup pembelajaran, saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ibu akhiri pembelajarannya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.